warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dan dinamikanya. Ada pada KD 3.7 dan 4.7. Target belajar pada pertemuan ini adalah kalian mampu menjelaskan interaksi sesama makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian mampu menganalisis dinamika populasi akibat interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan melalui kegiatan pembelajaran ini kalian dapat mengembangkan sikap jujur, percaya diri, dan peduli terhadap lingkungan. Mari kita mulai. Perhatikan gambar. Wah, aku sudah tidak sabar menunggu. Bibit ini menjadi besar. Apakah terjadi interaksi antara tumbuhan dengan air? Ya, air sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Interaksi ini merupakan salah satu contoh interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Lalu bagaimana interaksi antar sesama makhluk hidup? Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Seperti rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang membentuk garis lurus, sederhana, dan tidak bercabang. Kemudian yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan yang membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Lalu yang ketiga adalah piramida makanan, yaitu gambaran hubungan antar organisme yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkat tropik. Adakah cara yang lain interaksi sesama makhluk hidup? Ada, yaitu dengan melalui bentuk hidup bersama yang disebut simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Lalu yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Lalu yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Selain itu, interaksi yang lain adalah kompetisi dan predasi. Kompetisi adalah interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Predasi adalah interaksi dua organisme di mana yang satu berperan sebagai pemangsa dan yang lain sebagai mangsa. Hal ini akan mengakibatkan perubahan jumlah populasi di suatu daerah yang disebut dengan dinamika populasi. Secara alami, ekosistem dalam keadaan seimbang. Keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar, seperti bencana alam atau campur tangan manusia. Oke, sudah paham? Tugas yang pertama, di suatu tempat terdapat makhluk hidup antara lain ular, belalang, rumput, elang, dan katak. Nah, tugas kalian adalah mengisi kotak berikut membentuk rantai makanan berdasarkan data di atas. Nomor 2. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan. Ada berapa rantai makanan yang terlihat pada gambar jaring-jaring makanan di atas?
Apakah rantai makanan yang satu dengan yang lain saling berhubungan? Tugas yang kedua. Perhatikan gambar ekosistem sawah berikut. Jika populasi ular tidak ada, 1. Apa yang akan terjadi dengan populasi katak? 2. Apa yang akan terjadi dengan populasi elang? 3. Apa dampak yang ditimbulkan pada aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani pada ekosistem sawah tersebut? Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.